Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan begitu baik memelihara kita sepanjang minggu. Dan hari ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Minggu lalu telah kita belajar bahwa sebagai orang yang telah ditebus menjadi milik Tuhan, kita sangat membutuhkan suatu komunitas gereja lokal di mana kita tidak hanya sekedar berkumpul beribadah atau bukan sekedar mengikuti ibadah secara online, tetapi kita harus tergabung di dalam suatu komunitas untuk membangun kualitas hubungan kita secara vertikal dengan Allah dan membangun kualitas hubungan horizontal kita dengan sesama jemaat Tuhan. Sebagaimana kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, begitu pula kita harus mengasihi sesama anggota keluarga Allah sebagaimana kasih Allah atau seperti kasih Allah kepada kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, gereja sebagai keluarga Allah atau perkumpulan. Banyak orang Kristen hadir di gereja layaknya hadir dalam sebuah perkumpulan. Ada juga banyak yang bergabung dalam satu gereja untuk sekedar menikmati hadirat Allah, menikmati ibadah, menikmati pujian penyembahan, menikmati firman Tuhan, tetapi tidak bertumbuh secara maksimal oleh karena tidak tertanam dalam gereja lokal. Sayang sekali bahwa dalam gereja saat-saat sekarang ini, gereja mengalami banyak persoalan, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa kasih yang semakin dingin di antara sesama, semakin maraknya fenomena kedurhakaan, keegoisan, keduniawian dan sebagainya adalah pemicu kerenggangan hubungan umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri, dan renggangnya hubungan antara anggota jemaat dengan anggota jemaat yang lain. Hubungan antar jemaat juga menjadi seperti hubungan formal, hubungan biasa. Tidak ada lagi hubungan yang secret, hubungan yang pribadi. Begitu juga dengan hubungan dengan Tuhan, sekedar hubungan formal. Tidak ada lagi hubungan pribadi yang dalam, akrab dan intim dengan Tuhan. Padahal kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama manusia atau sesama anggota jemaat seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus menjadi milik Tuhan, umat Tuhan yang disebut sebagai eklesia atau jemaat Tuhan, terikat dalam satu hubungan kekeluargaan atau persaudaraan. Hubungan tersebut disebut atau digambarkan sebagai keluarga Allah, rumah Allah dan tubuh Kristus. Hari ini saya hanya membahas tentang hubungan antara anggota jemaat Tuhan sebagai keluarga Allah. Itu sebabnya saya memberi judul firman Tuhan hari ini, gereja sebagai keluarga Allah atau perkumpulan. Dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus di dalam Efesus 2:19 dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat 21, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, mengapa Rasul Paulus menulis pernyataan seperti ini kepada jemaat Efesus? Kita perlu tahu bahwa sesungguhnya ketika Yesus membangun jemaatnya melalui pembentukan
komunitas para murid yang kemudian disebut sebagai rasul. Ia membangunnya sebagai sebuah keluarga, bukan sekedar perkumpulan. Yesus memang selalu hadir di dalam perkumpulan-perkumpulan, baik di bait Allah, baik di sinagog, baik di rumah-rumah, maupun dalam perkumpulan-perkumpulan massa yang melibatkan ribuan orang. Yesus hadir di sana. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah sekedar hadir dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini, tetapi pada prinsipnya Yesus datang ke dalam dunia untuk membangun suatu komunitas yang memberkati komunitas yang lain atau keluarga yang lain atau perkumpulan-perkumpulan. Itu sebabnya Yesus selalu hadir di antara perkumpulan-perkumpulan umat Tuhan. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu. Keluarga atau komunitas yang saya maksudkan di sini dalam Alkitab selalu berbicara tentang oikos. Oikos itu adalah satuan dasar masyarakat yang dalam konsep kuno kebanyakan ada di antara orang-orang Yunani. Karena oikos sendiri adalah konsep keluarga dalam bahasa Yunani. Oikos sendiri mengacu kepada 3 konsep dasar yang berbeda tetapi saling terikat satu dengan yang lain, yaitu keluarga dalam pengertian siapa saja yang terdaftar di dalam kartu keluarga, juga menyangkut harta benda dalam keluarga, dan juga rumah, termasuk rumah tempat di mana mereka hidup bersama. Seorang filsuf Yunani berkata, semua orang yang tinggal di suatu rumah itulah yang disebut oikos, mencakup kepala keluarga, anggota keluarga, dan juga termasuk para budaknya. Itulah yang disebut oikos. Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakang daripada jemaat Efesus pada prinsipnya adalah, menurut firman Tuhan, adalah sebuah keluarga. Karena itu adalah konsep Alkitabiah tentang gereja. Gereja bukanlah sekedar perkumpulan massa atau perkumpulan formal dalam ibadah-ibadah, tetapi lebih daripada sekedar perkumpulan. Gereja adalah oikos atau keluarga Allah. Demikian pun juga dengan jemaat di Efesus. Jemaat Efesus sebagai satu keluarga terdiri dari berbagai macam suku atau golongan. Di antaranya golongan orang-orang Yahudi yang di Efesus adalah kaum minoritas karena mereka adalah pendatang. Sementara orang-orang non-Yahudi, baik orang Yunani ataupun Romawi dan bangsa-bangsa lain, juga disebut anggota jemaat Efesus. Itu adalah orang-orang non-Yahudi, dan mereka tergabung dalam satu keluarga Allah, yaitu dalam jemaat Efesus. Tapi sayang bahwa dalam perkembangannya, dalam proses pembentukannya sebagai satu keluarga Allah, antara dua golongan ini, yaitu golongan Yahudi dan golongan non-Yahudi, itu seringkali bertentangan atau berselisih oleh karena sejumlah konsep teologis, sejumlah pemikiran, sejumlah budaya, sejumlah gaya hidup dan kebiasaan yang berbeda di antara mereka masing-masing. Surat Efesus ditulis untuk memberi arahan tentang seperti apa konsep Alkitab tentang komunitas yang sesungguhnya di dalam gereja Tuhan. Tujuannya adalah mempersatukan jemaat dalam satu keluarga, walaupun berasal dari latar belakang yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, dari konteks
jemaat yang berbeda-beda inilah gereja dibentuk menjadi satu, menjadi keluarga, yaitu dalam tubuh Kristus. Dalam pasal 2 ayat 11 dari surat Efesus nampak sekali perbedaan-perbedaan. Salah satu contoh adalah orang Yahudi selalu mempersoalkan, orang Yahudi yang kemudian menjadi orang Kristen dan menjadi jemaat lokal di Efesus selalu mempersoalkan orang non-Yahudi yang tidak bersunat. Jadi mereka memaksa orang non-Yahudi itu untuk bersunat sebagai sebuah tradisi, sebuah kebudayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan bahkan mereka menganggap bahwa kalau orang non-Yahudi ini tidak disunat, maka kekristenan mereka tidak sah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian menjelaskan, mari coba kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 17. Itu sebabnya Kristus datang untuk memberitakan kabar baik tentang pendamaian itu kepadamu, baik kepada kalian yang bukan Yahudi, yang dahulu jauh dari Allah, maupun kepada orang-orang Yahudi yang dekat dengan Allah. Kabar baik atau Injil ini adalah disampaikan kepada semua orang agar di dalam kekristenan, di dalam jemaat lokal, tidak ada lagi pertentangan karena berbeda pakaian, berbeda gaya hidup, berbeda selera, berbeda kebiasaan, berbeda suku, dan sebagainya. Yesus telah memperdamaikan antara orang-orang Yahudi yang punya hukum Taurat dan orang-orang non-Yahudi yang sama sekali kafir, menyembah kepada dewa-dewa, terutama orang-orang Efesus yang menyembah dewa Artemis. Ayat 18 katakan bahwa dengan perantaraan Kristus kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, oleh Roh Allah yang satu dapat mendekati Sang Bapa, sumber daripada kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, penekanan Rasul Paulus di sini kepada gereja Tuhan, baik pada masa itu juga sekarang ini, adalah bahwa di dalam gereja tidak boleh ada perkumpulan-perkumpulan yang berpihak-pihak, kumpulan orang Manado, kumpulan orang Toraja, kumpulan orang Ambon, kumpulan keluarga A, kumpulan keluarga B, kumpulan orang-orang berpendidikan, kumpulan orang-orang kaya, kumpulan orang-orang miskin dan tidak berpendidikan, dan sebagainya. Tidak boleh ada namanya keberpihakan, tidak ada komunitas-komunitas yang saling, ya kalau saya katakan saling mempertentangkan diri satu dengan yang lain. Kalau istilahnya sekarang ini yang sedang marak di Indonesia, rasis. Kita semua satu bangsa, baik orang hitam maupun orang putih, orang pribumi ataupun non pribumi. Dalam gereja lokal kita semua sama, satu, didekatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, yang kemudian memberikan rohnya menjadi bagian dari hidup kita. Kita menjadi satu roh di dalam Yesus Kristus, sehingga kita menjadi satu Bapa dalam satu keluarga. Dalam ayat 19, Rasul Paulus selanjutnya mengatakan, sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Banyak kali di dalam jemaat yang sekedar perkumpulan-perkumpulan massa, ada orang yang dekat dengan tim penggembalaan, ada orang yang dekat dengan gembala, dekat dengan pemimpin-pemimpin. Mereka seringkali dianggap sebagai anggota yang berada pada
lingkaran utama, lingkaran pusat, lingkaran spesial, lingkaran eksklusif. Sebenarnya tidak demikian, dan harusnya tidak demikian. Gereja adalah keluarga Allah. Jadi tidak ada di dalam jemaat lokal yang merasa minder, merasa malu, merasa tersingkir, merasa diabaikan, merasa tidak layak, merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa berdosa, merasa tidak layak untuk bergaul dan bersama-sama dengan komunitas-komunitas lain. Dan itu sebabnya hadir di gereja, tetapi hanya secara formalitas, tidak bergabung di dalam komunitas secara real, yaitu bergabung dengan anggota-anggota jemaat yang lain secara non formal dan akrab. Mengapa demikian? Karena ia merasa bahwa ia adalah orang asing. Ada juga anggota-anggota keluarga, jemaat Tuhan atau pelayan-pelayan yang tidak menyapa orang-orang baru atau orang-orang yang tidak akrab dengan dia. Hanya menyapa dan akrab, memberi senyum, memberi salam kepada orang-orang tertentu. Dan saya berharap bahwa jemaat Tuhan atau pelayan-pelayan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam jemaat ini, tidak membentuk kelompok-kelompok eksklusif dalam gereja. Pendeta juga tidak memperlakukan jemaat dengan cara yang berbeda-beda. Ada kelompok jemaat yang eksklusif, kelompok jemaat yang kaya, kelompok jemaat yang berpendidikan dan berpengaruh. Itu akan menjadi prioritas utama. Tapi puji Tuhan, di dalam jemaat kita tidak demikian. Tidak ada prioritas-prioritas. Kita semua adalah satu keluarga, baik anak sulung maupun anak bungsu, yang kaya ataupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, yang berbakat atau tidak berbakat, dan sebagainya. Semua adalah anggota keluarga yang sama dan layak untuk diperlakukan sebagai anggota keluarga Allah, bukan sebagai orang asing atau orang luar. Lebih jauh dikatakan bahwa kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah anggota keluarga Allah atau oikos Allah, tentu kita tahu apa yang mengikat kita. Dikatakan bahwa dalam Efesus pasal 2 ayat 11, saudara-saudara yang bukan orang Yahudi, ingatlah keadaanmu. Pada waktu dahulu kalian disebut orang tak bersunat oleh orang Yahudi yang mengaku diri disunat. Maksudnya yang sudah mendapat tanda yang dibuat manusia pada tubuh mereka. Pada waktu itu kalian tidak bersatu dengan Kristus. Kalian adalah orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah. Itulah orang-orang non-Yahudi dibanding dengan orang-orang Yahudi. Namun di dalam Yesus Kristus sekarang diberi hak, diberi kebebasan, diberi kehormatan untuk menjadi satu keluarga dengan orang-orang dari latar belakang Yahudi. Ayat 13 berkata, tetapi sekarang karena kalian sudah bersatu dengan Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh telah didekatkan oleh kematian Kristus. Sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita. Ia mempersatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi menjadi satu bangsa. Tembok pemisah antara mereka, yakni permusuhan, sudah dihancurkan oleh Kristus dengan mengorbankan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam gereja lokal yang terdiri dari berbagai latar belakang, kebiasaan, kebudayaan, gaya hidup, selera, dan sebagainya, biasanya ada pertentangan-pertentangan. Biasanya ada perselisihan-perselisihan. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa oleh kematian Kristus,
tembok-tembok pertentangan, tembok-tembok pemisah sudah dihancurkan, diruntuhkan, seperti layaknya diruntuhkannya tembok pemisah antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah menjadi korban untuk memperdamaikan setiap orang dan menjadi satu keluarga, satu persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, inilah rahasia daripada gereja. Salah satu rahasia daripada gereja. Antara satu anggota dengan anggota lain, satu darah. Dulu orang-orang Kristen disalah mengerti oleh orang-orang non-Kristen pada masa gereja mula-mula, karena dianggap bahwa orang-orang Kristen itu incest, saling kawin antar saudara. Padahal bukan yang dimaksudkan, bukanlah saudara daging, tetapi saudara secara rohani. Antara suami dan istri dalam konsep Kristen itu adalah saudara, satu darah dan satu tubuh, Yesus Kristus. Tapi secara daging ia adalah suami istri. Begitu juga dengan anak dan orang tua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja adalah satu-satunya konsep yang dibangun Allah tentang keluarga yang sesungguhnya. Kalau kita mempelajari bagaimana Allah membentuk Adam dan Hawa sebagai satu keluarga, firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa bahwa mereka tidak lagi dua, tetapi satu. Mereka adalah satu keluarga, satu oikos, hubungan suami istri. Lalu diminta untuk mereka berkembang biak dan penuhi bumi. Dari situ kemudian muncul komunitas-komunitas, dan kita menemukan komunitas keluarga Allah melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari situlah kemudian terbangun komunitas-komunitas keluarga Allah yang disatukan oleh berkat Abraham, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, gereja atau berjemaat tidaklah sebatas perkumpulan-perkumpulan, baik di gedung ibadah, juga di dalam kebaktian rumah tangga, bahkan dalam komunitas kecil lainnya, di rumah-rumah. Itu bukan sekedar perkumpulan kebaktian kecil, tetapi semua orang percaya dimanapun mereka berkumpul bersama-sama harus membangun apa yang disebut hidup bersama sebagai keluarga Allah. Itu sebabnya setiap kali mereka berkumpul, mereka memakan perjamuan Tuhan. Dan sebelum mereka membangun perjamuan atau membuat perjamuan bersama-sama, mereka harus memeriksa diri mereka, apakah hubungan antara sesama saudara sebagai keluarga Allah itu ada hubungan yang baik atau ada pertentangan, ada perselisihan. Nah, sebelum mereka berkumpul bersama-sama atau makan roti bersama-sama, minum anggur bersama-sama dalam perjamuan Tuhan, mereka harus berdamai dulu satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian berkata di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, "Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu hidup di dalam perdamaian, hidup di dalam kasih, hidup di dalam keterikatan, hidup saling mengampuni, hidup saling menerima, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain." Jadi sebagai keluarga Allah, kita terkumpul menjadi jemaat dari Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah jadi anggota keluarga Allah. Kita tidak terpisah satu dengan yang lain, karena kita bertalian darah, yaitu darah Yesus, satu dengan yang lain. Baik orang merdeka, baik budak, baik orang kaya maupun miskin, orang berpendidikan atau tidak, dan seterusnya. Kulit yang berbeda-beda, rambut yang berbeda-beda, tidak menjadi penghalang untuk
terciptanya hubungan keluarga antara satu dengan yang lain. Sebagai anggota keluarga Allah, kita harus membangun apa yang disebut kasih persaudaraan. Nah, bagaimana jemaat Tuhan saat-saat sekarang ini? Apakah kekristenan kita dalam satu gereja lokal hanya sekedar formalitas perkumpulan, ataukah memang fakta real kita hidup sebagai satu keluarga? Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 bahwa kasih Kristuslah yang mengikat hubungan dalam keluarga. Ayat 11 dari 1 Yohanes 3 katakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain bersaudara secara daging, satu darah daging, tetapi Kain justru membunuh adiknya karena kecemburuan. Jangan sampai saudara dalam jemaat lokal saling membunuh satu dengan yang lain. Memang saudara tidak membunuh, tapi kebencian antara satu anggota dengan anggota yang lain, ketidakpedulian, penghakiman kepada anggota-anggota jemaat yang lain sehingga ia semakin terpuruk. Itu adalah bentuk kebencian, pembunuhan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mengapa Kain membunuh adiknya yaitu Habel? Karena ia berasal dari si jahat dan perbuatannya selalu jahat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Kain dan Habel ditanya oleh Allah, di manakah adikmu Habel? Tapi Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku? Inilah bentuk komunitas yang tidak benar, hubungan keluarga yang tidak benar. Bukannya saling menguatkan, saling memperhatikan, kakak membina adik rohaninya. Senior dalam jemaat lokal harusnya membina, menjaga, memelihara, melengkapi, mensupport adik-adik rohaninya, anggota-anggota yang baru, pendatang-pendatang baru, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya dalam jemaat lokal. Tapi justru membunuhnya, bahkan berkata, apakah aku penjaga adikku? Biasanya dalam keluarga, ketika seorang kakak sudah cukup mampu untuk menjaga adiknya, dia akan menjaga adiknya. Itulah gaya hidup dalam sebuah keluarga yang sehat. Saya berharap bahwa dalam jemaat ini tidak ada anggota jemaat yang berpikir seperti Kain, berprinsip seperti Kain, apakah aku penjaga adikku? Jemaat harus mengambil tanggung jawab dalam gereja sebagai anggota keluarga Allah. Apalagi kalau saudara adalah aktivis, apalagi kalau saudara adalah pemimpin-pemimpin, apalagi kalau saudara adalah pelayan-pelayan yang berjalan selangkah di depan daripada jemaat pada umumnya. Saudara harus mengambil tanggung jawab menjaga adik-adik rohani saudara. Amin. Itulah keluarga. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa mengasihi bukanlah sekedar perasaan, tapi kasih adalah perintah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Ada orang berkata, saya kasihi Tuhan, saya menyembah, saya melayani, saya beribadah kepada Tuhan, selesai. Apakah itu satu-satunya cara kita untuk mengasihi Tuhan? Tidak. Mengasihi Tuhan, di dalam pasal 13 ayat 34 dari Injil Yohanes, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengasihi adalah suatu perintah, perintah dari Yesus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak bisa engkau mengabaikan saudaramu. Engkau harus punya tanggung jawab mengasihi, peduli, memperhatikan, mengangkat, melengkapi, membina, mensupport orang-orang yang membutuhkan di dalam jemaat lokal. Jika engkau adalah anggota keluarga Allah di dalam jemaat lokal ini, dan standarnya
seperti Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita dan berkorban untuk kita. Begitu juga kita harus mengasihi saudara kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 Yesus katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dunia yang semakin mendekat pada hari terakhir, saya mengingatkan saudara di dalam nama Yesus Kristus, gereja harus meninggalkan gaya kekristenan yang sekedar berkumpul secara formalitas dan mengabaikan gereja sebagai sebuah keluarga. Anda harus berhenti menjadi orang Kristen yang sekedar menjadikan gereja sebagai tempat perkumpulan sosial. Jadikanlah gereja lokal saudara sebagai tempat rumah Allah, tempat kediamanmu, tempat saudara bertumbuh, tempat di mana saudara menerima kekurangan dan kelebihan saudara-saudaramu, tempat di mana saudara dibina, tempat di mana saudara menemukan orang-orang yang kurang supaya engkau melengkapinya, tempat di mana saudara bisa berbagi kasih kepada mereka, tempat di mana saudara mendapatkan hati yang lapang buat kekurangan-kekurangan saudara-saudaramu, tempat di mana saudara membuka hati untuk memaafkan, mengampuni saudara-saudaramu di dalam kelemahan. Karena itulah keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, sekali lagi, wajib tertanam dalam gereja lokal dan aktif menjalani kekristenannya sebagai keluarga Allah yang saling mengasihi, saling peduli, saling bertanggung jawab, saling melengkapi, saling menolong, dan saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Kalau saudara hanya menjadi anggota jemaat formalitas, saudara tidak akan mengambil tanggung jawab saudara. Saudara telah menempatkan diri saudara sebagai orang asing dan pendatang di dalam jemaat lokal. Dalam keluarga Allah, tidak ada lagi pendatang atau orang asing yang berlaku pasif atau bersikap minder atau malu, tetapi hidup bersama sebagai satu keluarga yang akrab satu dengan yang lain. Dalam keluarga Allah, tidak ada lagi anggota jemaat yang diperlakukan diskriminatif, diabaikan, disepelekan, tidak dibina, tidak diperlengkapi, tetapi dibangun sampai mencapai potensi kemaksimalannya sebagai anggota tubuh Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menuntun kita, memberi pencerahan kepada kita, bahwa saya harus mengubah cara bergereja saya. Tuhan memberkati. Amin.